problem pornografi dan masturbasi yang lumayan hardcore. Gak se-hardcore Riko, cuma lumayan hardcore. Tadi kan Riko udah cerita soal tentang kita harus mengisi tangki cinta kita melalui doa, pengakuan dosa, dan lain-lain ya. Sesama cowok nih terutama nih ya, gue mau share singkat aja. Hopefully practical tips ini membantu dalam pertempuran kita. Pada saat kita punya urge, pengen nonton pornografi, atau bermasturbasi, problemnya gue waktu itu gak langsung stop di tempat. Artinya gini, dulu ada rumors, ada bintang terkenal yang videonya masuk internet. Gue langsung ke komputer, deng. Gue mau ngetiknya pelayanan, jadinya PARIS. Yang cowok tahu gak? Mulai gitu loh. The moment lu ngerasain yang aneh-aneh, stop at that moment. Sering terjadi kalau di ranjang gitu ya. Udah mau malam, udah mau tidur. Mulai gelisah dikit. Dalam hati, aduh Tuhan saya tahu ini yang salah. Tapi tangan mulai ke paha. Come on. You know, stop gitu loh. Kalau perlu, siapin es batu sama RS. The moment kalian mikir gitu, siram. Serius, it works. Stop at that right moment. Soalnya kenapa? Kita mulai nurutin. Gue cuma ngecek sebentar doang, emang bener gak sih ini berita Paris Hilton? Lu kita klik sekali, klik. Biasanya kalau udah sampai sana, that's it. Gotcha. So stop at that right moment. Kalau gue yang dulu gue lakukan pas mulai mikir kayak gitu, gue cepet-cepet mandi. Atau enggak gue lari, gue jogging. Gue ikut 10K, gue ikut half marathon, gue ikutin. And thank God, perjuangan bertahun-tahun itu berhasil gitu loh. So, anyway, kenapa gue di sini? Sejak kita mulai launch campaign kita ini dari 14 Februari tahun ini, sekitar 2 bulan lalu, ada 2 hal yang sering gue dapat. Satu pertanyaan dan satu komen. Pertanyaan pertama, lu ngapain sih ngurusin kayak gini? Kenapa lu peduli sama urusan kayak gini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, yang komen yang sering gue dapat adalah, setelah gue jelasin kita mau ngapa-ngapain di True Love Celebration Chastity Campaign ini, adalah gila, ambisius banget. Udah susah lah kayak gini, dunia di luar sana udah kayak gini, mau gimana lagi. Itu sering gue dapet, even sampai hari ini pun masih ada orang komen yang sama tadi di belakang. Gila, kalian ini gak terlalu ambisius melakukan gini. Gue mau jawab yang pertama. Hari Kamis gue waktu on the way ke kantor dengerin radio Hard Rock FM. Di sana tuh ada Dr. Boyke. Dia tuh dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jakarta Pusat. Keluarga berencana. So, dia cerita bahwa di Indonesia ini pengidap HIV AIDS at this point yang kedata nih ya, udah 1 juta. 1 juta orang. Kerabatnya Dr. Boyke, orang Thailand, dia bilang, Dr. Boyke, congratulations. Sebentar lagi lu dapat ranking nomor 1 kita. Kenapa kita tuh demen dapat ranking 1 yang jelek-jelek? KKN belum beres, urusan HIV, AIDS mau dijadiin nomor 1. Come on. 1 itu yang kedata loh. 1 juta itu yang kedata. Masih banyak hal yang lain lagi. Terus kalau kita baca headlines, koran-koran, gue mau baca nih, headlines dalam seminggu 2 minggu ini. Ayah cabul ajak putrinya nge-seks di Facebook. Yansyah perkosa balita anak teman kerjanya. Ada bocah perkosa bocah. Wah, 25% istri berselingkuh. Hati-hati, tren pacaran, hamil, kabur. Pria tak suka nonton porno, mustahil. Dijanjikan dinikahi, gadis SMP dicabuli 3 kali. Remaja ditinggal pacar, nekat bunuh diri, dan seterusnya. Sekarang kalau gue kembaliin ke pertanyaan pertama, kenapa gue peduli? Jelas, justru kebalikannya. Lu yakin lu gak mau peduli soal hal kayak ginian? Kita hidup gak sendiri, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya orang tua, kita punya calon pacar, kita punya calon istri, kita punya saudara, kita punya calon anak. Suatu hari, amit-amit, orang-orang yang kita cintai adalah orang di belakang headlines itu. Kita hidup di dunia ini is just like a web of life.
Berapa kali kita suka ngomong, what a small world, what a small world. What goes around comes around. Kalau kita nggak make a move today, we don't make a change today, basically kita pasrah. Setelah gue jelasin itu, ke poin kedua. Iya sih Kev, poin lu betul juga, tapi udah terlalu susah dong. Lu lihat aja media isinya gitu semua. Problem-problem kayak gini, anak remaja udah semua gini. That's true. It is a big battle. It is a big war. It is a big ambition. Ambitious attempt from TLC and Chastity Campaign untuk membuat perubahan. Mau ngapain? Mau nyerah? Bayangin kita di dalam mobil, kita nyetir mobil, di dalam mobil ini ada keluarga kita, orang kita cintai, dan di belakang ada generasi ini dan juga generasi depan. Depan jurang, kita nyetir, nyantai. Kita tahu jurang. Apakah kita mau diem aja, nyantai, nge-BBM, makan, sambil nyetir kita tahu itu jurang. I don't think so. Gue gak bilang remnya blong, gue gak bilang setirnya rusak. Pertanyaannya kita mau ngerem dan mulai membelokkan apa tidak? Justru sebaliknya, gue berharap berita-berita yang kita akan dengar segera adalah bukan berita perselingkuhan dan bukan berita perceraian, tapi berita jutaan keluarga merayakan ulang tahun pernikahannya ke-50, ke-60, dan ke-70 dan seterusnya. Bukan berita pemerkosaan, tapi berita orang-orang saling menolong. Bukan berita KKDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tapi berita keluarga yang bahagia, sukacita, dan sukses. Bukan berita-berita anak muda depresi dan bunuh diri. Tapi berita anak yang sungguh sangat bahagia karena menjadi berkat bagi keluarga dan juga menjadi bangsanya. The city of Rome was not built in a day. Kota Roma tidak dibangun dalam satu hari. Peperangan kita gak dimenangkan dalam satu kali acara gini. Tapi perjuangan kita untuk menjadikan mimpi-mimpi itu nyata harus dimulai dan harus dimulai malam ini. Dan True Love Celebration Chastity Campaign, kita siap untuk ikut serta dalam perjuangan itu. Yes? 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 It's a big battle. 2010 ini, rangkaian dari Februari sampai November, kita tuh masih stretching, masih appetizer, masih belum ngapa-ngapain. Kita cuma mau bikin awareness bahwa ada pilihan lain. There is a better choice. Kita mau menggaungkan acara ini, tema kini, campaign ini, biar semakin banyak orang tahu bahwa yes, ada movement yang peduli akan anak-anak muda ini. Artinya apa tapi? Gua mau nantang kalian semua, menantang untuk mempersembahkan hati kalian sedalam-dalamnya untuk hal ini. Kita masih perlu banyak volunteer, kita masih perlu banyak idea, masih perlu banyak ide, tenaga, semuanya. Bold problem requires bold solution. Bold solution need bold action. And we need bold people like you all here. Persembahan dana juga tidak kalah pentingnya. Setiap kali kita ada acara ini, berapa puluh juta keluar. Kita udah mengimani bulan November nanti, kita sudah down payment di MGK Kemayoran untuk kapasitas 3.500 orang. Dan dalam proses mengundang either Christopher West or Jason Everett yang lumayan pakar dalam hal ini untuk bicara. Dan gue mengundang kalian untuk serta dalam cause ini. Teman-teman Aser juga tadi sudah membagian satu kertas. Kalian sudah dapat? Yang di bagian kiri, basically gini. Yes, kalian bisa memberikan persembahan dana malam ini. Tapi saya mengajak kalian, tulis monthly pledge. Artinya apa? Setiap bulan berapa yang kalian imani untuk ingin membuat perubahan bagi generasi ini dan generasi depan. Atau kalian merasa lebih comfortable untuk memberikan one time pledge, that's fine. Kalian tulis di sini, ntar kalian lipat yang bagian garis, ntar kalian robek sehingga kalian tetap masih ada informasi BCA account-nya dan kalian bawa pulang. Dan juga kalian sebarkan teman-teman kalian. Kalau kalian tahu bahwa gerakan ini akan berpengaruh bagi kehidupan kalian dan generasi-generasi berikutnya, then spread the word. Dan saya mau menutup dengan gini. Bayangin kita semua sudah berada di 5 tahun ke depan.
atau 10 tahun ke depan, in the future, hopefully in the near future. Pada saat kita mendengar berita-berita indah yang mimpi-mimpi yang kita inginkan tadi sudah mulai terrealisasi. Dan kita tahu di luar sana mulai aman, keadaan aman, tentram, tempat yang safe environment untuk anak-anak kita. Di dalam hati mendalam kita bisa bilang, hari ini adalah masa depan yang kita bangun bersama. Today is the future we build together. Thank you, God bless you.